Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi perasaan frustasi jika gagal atas pencapaian kita? Misalnya di umur saya yang sekarang ini banyak nih teman-teman yang udah sukses ataupun udah beruntung dari segi karir, udah dapat di perusahaan terbaik. Tapi saya merasa kayak, kok saya gagal ya, belum dapat apa yang saya mau. Gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, yang bikin kita ngerasa gagal itu adalah kita terlalu sering mengcompare, terlalu sering membandingkan kita dengan orang lain. Padahal kehidupan setiap orang itu punya musimnya sendiri-sendiri. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dia butuh waktu cuma 1 bulan. Kita butuh waktu 1 tahun. Sehingga dalam 6 bulan perjalanan kita ngerasa diri kita gagal. Dan Allah pasti punya alasan kenapa kita 1 tahun, kenapa dia 1 bulan. Dan alasan Allah gak pernah buruk, pasti baik. Cuman kadang-kadang kita ngertinya besok, lusa, tahun depan, entah beberapa tahun kemudian. Tapi yang pasti musim setiap orang itu berbeda. Jadi gak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Sama kayak antara New Zealand, Australia dengan Eropa. Kalau di Eropa lagi musim dingin, di New Zealand sama di Australia lagi musim panas. Ya, karena yang satu utara, yang satu selatan. Kalau di New Zealand lagi musim dingin, di sana lagi musim panas. Sekarang New Zealand menuju musim panas, di Eropa menuju musim dingin. Artinya setiap tempat itu beda musim. Kalau Indonesia kan nggak bisa kita sebut karena dia stabil kan, nggak ada musim dingin panasnya, dia kayak tropis gitu, stabil. Maka kehidupan seseorang juga kayak gitu teman-teman, semuanya punya musimnya. Mungkin Mbak siapa tadi, Renanda ya, Mbak Renanda sekarang lagi musim kemarau, temennya lagi musim hujan. Nanti digilir oleh Allah. Makanya Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari ketika kami pergilirkan di antara manusia. Jadi semua orang punya musimnya sendiri. Nanti begitu Mbak Renanda udah musim hujan, temennya yang musim kemarau dan seterusnya. Dan setiap orang itu musimnya juga beda-beda waktunya. Ada yang hujannya cuma 2 bulan, kemaraunya 10 bulan. Ada yang hujannya 10 bulan, kemaraunya 2 bulan. Masing-masing punya alasan kenapa kayak gitu. Jadi Mbak Renanda, yang bikin kita sering ngerasa gagal itu adalah kita membandingkan diri kita dengan teman kita dengan perbandingan yang bukan motivasi, tetapi perbandingan kecemburuan, perbandingan standar yang terlalu disamain. Padahal semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Ada orang yang misalnya nih, nemuin jodohnya itu gampang banget. Ada yang, siapa yang gampang menemukan jodohnya? Sayyidah Fatimah. Siapa yang susah? Ibunya Fatimah, Khadijah. Menikah 2 kali diuji. Ujian yang pertama suaminya meninggal. Menikah yang kedua bercerai. Baru yang ketiga ketemu dengan true love-nya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anaknya Fatimah menikah dengan mudah, ketemu dengan teman masa kecilnya, yaitu juga satu rumah dengan dia, laki-laki yang nggak jauh dari kehidupan sehari-harinya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mudah, nggak ada lika-liku kayak ibunya Khadijah. Setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan kita gagal. Kenapa? Karena menurut saya gagal itu ketika kita menyerah. Itulah gagal. Gagal itu ketika kita menyerah. Kalau kita belum mendapatkan apa yang kita cari, kita belum gagal. Kita hanya punya cerita yang berbeda dengan orang lain. Allahu a'lam. Jadi fahami hakikat ini. Semoga Mbak Renanda jadi ngerasa, oh aku tuh nggak gagal sebetulnya. Cuman aku punya cerita sendiri. Aku punya pengalaman sendiri. Aku punya jalan sendiri yang mungkin berbeda sama teman aku. Jadi aku akan keep fighting sekarang, akan tetap berusaha. Allahu a'lam.